Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Taufan Abiyuna selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan tak lupa kepada rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 4 izin untuk menyampaikan presentasi pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Untuk poin-poinnya bisa di next dulu. Nah, untuk yang pertama yaitu membahas mengenai pembahasan Pancasila secara ilmiah, dan untuk presentator kedua membahas mengenai sistem filsafat. Lalu untuk presentator ketiga membahas mengenai apa buktinya kalau Pancasila itu merupakan sistem filsafat. Dan untuk presentator keempat yaitu mengenai pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Di next lagi. Sebelum kita mulai ke presentator atau presentasi, di sini kami mohon izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Irfan Salima dengan NPM 211548081, dan yang kedua yaitu Tia Salsabila dengan NPM 211544054, dan selanjutnya ada Rini Nurjana dengan NPM 211543033, dan selanjutnya ada Putih Siti Nur Azizah dengan NPM 211548084, dan yang terakhir ada Sarah Elita Nurjanah dengan NPM 2115403. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi pada hari ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian dari presenter pertama. Untuk presenter pertama dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembahasan Pancasila secara ilmiah. Nah, sebelum membicarakan aspek ilmiah, mungkin alangkah lebih baiknya ya kita pahami dulu apa itu ilmu. Nah, menurut Suwardi, ilmu itu sangat erat kaitannya dengan kebenaran. Nah, kebenaran yang mutlak itu diwahyukan Tuhan kepada manusia, sedangkan kebenaran yang dicapai itu sifatnya relatif. Nah, di antara kebenaran relatif ini dibagi menjadi dua, yaitu filsafat yang bersifat spekulatif dan ilmu atau sains yang bersifat positif. Nah, untuk tujuan mempelajari filsafat diantaranya yaitu untuk mengetahui Pancasila secara benar, yaitu untuk dapat dibuktikan secara ilmiah dan yuridis formal. Nah, untuk mengenai syarat-syarat ilmiah di dalam pembahasan Pancasila, secara ilmiah itu ada menurut Pujo Wijatno, sebagaimana dikutip oleh Kailan pada 2016, Pancasila secara ilmiah harus memenuhi syarat-syarat ilmiah sebagai berikut. Nah, syarat-syarat ilmiah yang di dalam Pancasila itu yang pertama adalah berobjek. Nah, objek syarat pertama bagi suatu pengetahuan yang memenuhi syarat ilmiah adalah bahwa semua ilmu pengetahuan itu harus memiliki objek. Nah, objek di sini ini terdapat dua macam, yaitu ada objek formal dan objek material. Nah, untuk objek formal ini, Pancasila adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila, atau dari sudut pandang apa Pancasila itu dibahas. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada objek material. Nah, Pancasila ini adalah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila, baik yang bersifat empiris maupun non-empiris. Nah, Pancasila kan merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila atau sebagai asal mula nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, objek material pembahasan Pancasila adalah bangsa Indonesia
dengan segala aspek budayanya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk yang kedua yaitu bersistem. Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu yang bulat dan utuh. Bagian-bagian dari pengetahuan ilmiah itu harus merupakan satu kesatuan. Antara bagian-bagian itu saling berhubungan, baik hubungan interrelasi atau saling hubungan atau interdependensasi atau saling ketergantungan. Nah, pembahasan Pancasila secara ilmiah harus merupakan satu kesatuan dan keutuhan. Bahkan Pancasila itu sendiri dalam dirinya sendiri adalah merupakan suatu kesatuan dan keutuhan. Nah, suatu kesatuan dan keutuhan Majem Tunggal yang berada pada kelima sila itu, baik rumusannya, inti dan isi dari sila-sila Pancasila itu adalah merupakan satu kesatuan dan kebulatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu bermetode. Setiap pengetahuan ilmiah harus memiliki metode, yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Nah, salah satu metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode analitiko-sintetik. Metode ini digunakan pada pidato Soekarno dalam pengukuhannya sebagai penggali dan pencetus Pancasila pada tanggal 1957. Pada tahun 1957. Nah, metode analitiko-sintetik ini yaitu suatu perpaduan metode analisis dan sintesis. Nah, oleh karena objek Pancasila banyak berkaitan dengan hasil-hasil budaya dan objek sejarah, oleh karena itu lazim digunakan metode hermeneutika. Hermeneutika itu yaitu suatu metode untuk menemukan makna di balik objek. Nah, demikian juga ada metode koherensi historis, yaitu suatu metode mengenai kebenaran atau keakuratan sejarah serta metode pemahaman, penafsiran, dan interpretasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada bersifat universal. Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal. Artinya kebenarannya tidak terbatas oleh ruang, waktu, keadaan, situasi, kondisi, maupun jumlah tertentu. Nah, dalam kaitannya dengan kajian Pancasila, hakikat ontologis nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal, atau dengan kata lain, perkataan intisari, esensi, atau makna yang terdalam dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya adalah bersifat universal. Nah, untuk selanjutnya ada tingkatan pengetahuan. Untuk mengetahui lingkup kajian Pancasila serta kompetensi pengetahuan dalam membahas Pancasila secara ilmiah, maka perlu diketahui ketingkatan pengetahuan ilmiah sebagaimana halnya pada pengkajian pengetahuan-pengetahuan lainnya. Nah, tingkatan pengetahuan ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh macam pertanyaan ilmiah sebagai berikut. Nah, untuk tingkatan pengetahuan ilmiah ini ada 4. Yang pertama ini ada pengetahuan deskriptif. Nah, pengetahuan deskriptif ini dengan menjawab satu pertanyaan ilmiah bagaimana, maka akan diperoleh suatu pengetahuan ilmiah yang bersifat deskriptif. Nah, pengetahuan macam ini adalah suatu jenis pengetahuan yang memberikan suatu keterangan, penjelasan secara objektif tanpa adanya unsur subjektivitas. Nah, dalam mengkaji Pancasila secara objektif, kita harus menerangkan, menjelaskan, serta menguraikan Pancasila secara objektif sesuai dengan kenyataan Pancasila itu sendiri sebagai hasil budaya bangsa Indonesia. Nah, untuk pertanyaan contoh dari pengetahuan deskriptif ini mengenai pertanyaan bagaimana. Nah, bagaimana Pancasila itu? Nah, dalam hal ini harus dijelaskan dari berbagai perspektif, utamanya didasari dari segi pengertiannya, kedudukannya, fungsinya, sifatnya, isinya, bentuknya, susunannya, serta segi sejarahnya. Nah, untuk selanjutnya ini ada pengetahuan normatif. Pengetahuan normatif
adalah sebagai hasil dari pertanyaan ilmiah kemana. Nah, pengetahuan normatif ini senantiasa berkaitan dengan suatu ukuran, parameter, serta norma-norma. Dalam membahas Pancasila tidak cukup hanya berupa hasil deskripsi atau hasil kausalitas belaka, melainkan perlu dikaji norma-normanya, karena Pancasila itu untuk diamalkan, direalisasikan, serta konkretisasikan. Nah, dengan kajian normatif ini, maka kita dapat membedakan secara normatif realisasi atau pengamalan Pancasila yang seharusnya dilakukan dari Pancasila dan realisasi Pancasila dalam kenyataan faktualnya atau dari Pancasilanya. Nah, untuk contoh dari pengetahuan normatif ini ada pertanyaan kemana? Apabila ditanya kemana kita berpancasila, maka jawabannya adalah menuju pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 2. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pengetahuan kausal. Dalam suatu ilmu pengetahuan, upaya untuk memberikan suatu jawaban dari pertanyaan mengapa, maka akan diperoleh suatu jenis pengetahuan kausal, yaitu suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang sebab dan akibat. Nah, dalam kaitannya dengan kajian tentang Pancasila, maka tingkatan pengetahuan sebab akibat berkaitan dengan kajian proses kausalitas terjadinya Pancasila yang meliputi 4 kausa, yaitu ada kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis. Nah, selain itu juga berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber nilai, yaitu Pancasila sebagai dari segala norma dalam negara, sehingga konsekuensinya dalam segala realisasi dan penjabarannya senantiasa berkaitan dengan hukum kausalitas. Nah, untuk pertanyaan mengapa, contoh dari pengetahuan kausal ini, mengapa ada Pancasila di Indonesia? Jawabannya karena ada 4 kausa yang tadi sudah disampaikan juga, yaitu kausa materialis atau bahan, kausa formalis atau bentuk, kausa efisien karya, kausa finalis, dan kausa finalis. Nah, untuk apa yang menjadi bahan adanya Pancasila atau kausa materialis ini? Jawabannya adalah karena adanya manusia Indonesia. Nah, untuk bentuknya, bagaimana bentuk Pancasila ini atau kausa formalis ini? Jawabannya itu bentuknya bulat dan utuh. Nah, ketika menjabarkan salah satu sila, sila yang lain menjadi dasarnya dan tidak bisa dilepas salah satu sila dengan sila lainnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk kausa efisien, siapakah yang membuat Pancasila? Jawabannya adalah para pendiri negara atau the founding father. Nah, untuk yang terakhir, yaitu kausa finalis, berupa tujuan. Nah, apakah tujuan dirumuskannya Pancasila? Nah, untuk jawabannya adalah untuk dijadikan dasar negara sebagai pedoman bagi negara dan menata negara dan bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Nah, untuk yang terakhir ini adalah pengetahuan esensial. Dalam ilmu pengetahuan, upaya untuk memberikan suatu jawaban atas pertanyaan ilmiah apa, maka akan diperoleh suatu tingkatan pengetahuan yang esensial. Nah, pengetahuan esensial adalah tingkatan pengetahuan untuk menjawab suatu pertanyaan yang terdalam, yaitu suatu pertanyaan tentang hakikat segala sesuatu. Dan dalam hal ini dikaji dalam bidang ilmu filsafat. Oleh karena itu, kajian Pancasila secara esensial pada hakikatnya untuk mendapatkan suatu pengetahuan tentang intisari atau makna yang terdalam dari sila-sila Pancasila, atau secara ilmiah filosofis untuk mengkaji hakikat sila-sila Pancasila. Nah, untuk pengetahuan esensial ini pertanyaannya apa? Apabila ditanya apa Pancasila, maka jawabannya harus menggunakan jawaban yang berhubungan dengan penjelasan esensial dalam filsafat. Nah, untuk itu, maka jawabannya adalah filsafat bangsa Indonesia. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Tia Salsabila yang telah menyampaikan Pancasila mengenai pandangan secara ilmiah. Oke, boleh dilanjut untuk selanjutnya atau presentator selanjutnya, yaitu akan membahas mengenai sistem filsafat, dan yang akan membahasnya adalah Saudari Sarah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai sistem filsafat terlebih dahulu. Menurut Katsof tahun 1964, sistem filsafat merupakan kumpulan ajaran yang terkoordinasi dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda dan dengan sistem lain, misalnya sistem ilmiah. Lalu sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu. Mungkin bisa di next. Untuk pengertiannya, Pancasila sebagai sistem filsafat itu suatu kesatuan yang tadi disampaikan yang saling berhubungan dengan satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi pada Pancasila, dasar satu bagian atau unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing. Next. Di sini juga ada menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila disebut sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam oleh para founding father atau pendiri bangsa Indonesia. Contoh dari Pancasila sebagai filsafat itu saling menjaga toleransi, menjaga kerukunan antar umat beragama, lalu negara yang Tuhanan, kesamaan derajat antar sesama warga negara. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sarah atas presentasi yang tadi disampaikannya. Dilanjut untuk materi ketiga, yaitu mengenai atau membahas mengenai apa buktinya kalau Pancasila itu merupakan sistem filsafat. Dan yang akan menjadi presentatornya yaitu adalah Saudari Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan apa sih bukti dari Pancasila itu merupakan sistem filsafat. Baik, next. Nah, menurut beberapa pendapat ahli tata bahasa, yaitu Amirin, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani atau sistema, yang memiliki arti sehimpun bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Nah, untuk dikatakan sebagai suatu sistem, itu harus memiliki beberapa ciri, diantaranya bertujuan, punya batasan, keterbukaan, terdiri dari beberapa submateri, dan lain sebagainya. Lalu, menurut Katsof tahun 1964, menjelaskan bahwa sistem filsafat adalah kumpulan ajaran yang terkoordinasi dengan ciri-ciri tertentu. Next. Nah, ciri-ciri tersebut yang pertama ada suatu kesatuan bagian-bagian, yang kedua bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi tersendiri, yang ketiga saling berhubungan dan saling ketergantungan, yang keempat keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan yang kelima terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Nah, ciri-ciri ini termuat di dalam rumusan kesatuan sila dalam Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem filsafat Pancasila itu di sila-sila Pancasilanya merupakan satu kesatuan
sistem yang bulat. Nah, sistem filsafat Pancasila sebagai filsafat ini berasal dari renungan jiwa yang mendalam dan dituangkan dalam sistem yang tepat. Next. Nah, terdapat wawasan filsafat. Yang pertama ada ontologi Pancasila. Nah, ontologi ini ada dua kata. Yang pertama ada onto dan logi. Onto sendiri memiliki arti ada dan logi itu artinya ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang ada. Ontologi Pancasila adalah bangsa Indonesia. Dilihat dari ontologi, kajian Pancasila sebagai filsafat adalah upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Menurut Noto Nagoro, hakikat dasar ontologi Pancasila adalah manusia, karena manusia ini merupakan subjek hukum pokok sila-sila Pancasila. Selanjutnya ada epistemologi Pancasila. Merupakan epistemologi pengetahuan. Nah, epistemologi Pancasila adalah filsafat manusia Indonesia. Kajian epistemologi filsafat Pancasila ini tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologinya. Yang ketiga ada aksiologi Pancasila. Aksiologi ini mengandung arti ilmu tentang nilai atau value. Pada filsafat Pancasila, hakikatnya membahas tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Secara aksiologi, pendukung nilai Pancasila adalah bangsa Indonesia yang mengakui, menghargai, dan menerima Pancasila itu sesuatu yang berharga. Hal ini bisa kita lihat dari sikap, tingkah laku, atau perbuatan yang bangsa Indonesia tersebut. Next. Selanjutnya, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Di sila pertama, meliputi dan menjiwai sila-sila yang lainnya. Sila kedua, diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila yang lainnya. Di sila ketiga, diliputi dan dijiwai sila pertama dan kedua, meliputi dan menjiwai sila yang lainnya. Di sila keempat, diliputi dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga, meliputi dan menjiwai sila yang lainnya. Dan yang terakhir, di sila kelima, diliputi dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, meliputi dan menjiwai sila yang lainnya. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri atas materi yang disampaikannya. Kita berlanjut pada Pak tadi sudah masuk suaranya? Putus-putus. Maaf Irfan, Oh, tadi ya, nggak masuk suaranya. Baik, saya konfirmasi lagi. Untuk presentator selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh Saudari Rini yang akan membahas mengenai pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan kepada Saudari Rini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat ini adalah mempelajari segala sesuatu yang hakikatnya baik bersifat material konkret maupun abstrak. Next.
Nah, faktor timbulnya keinginan berfilsafat menurut Yunita Epia tahun 2016 yang mengatakan bahwasannya manusia dapat berfilsafat itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama ada faktor keheranan. Sebagian filsuf berpendapat bahwa adanya kata heran itu merupakan asal dari filsafat. Rasa heran itu akan mendorong untuk menyelidiki dan mempelajarinya. Kemudian faktor yang kedua ada keasingan. Nah, faktor ini merupakan sumber utama bagi pemikiran manusia yang akan menuntun pada kesadaran. Nah, sikap kesadaran ini sangat berguna untuk menemukan trik pangkal yang kemudian tidak diasingkan lagi. Faktor yang ketiga ada kesadaran atau keterbatasan. Manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwasannya dirinya itu sangat kecil dan lemah apabila dibandingkan dengan alam dan sekelilingnya. Nah, kemudian munculnya kesadaran ini akan keterbatasan bahwa di luar yang terbatas itu ada sesuatu yang tidak terbatas. Next. Filsafat Pancasila sebagai genetipus objektifus dan genetipus subjektifus. Nah, pertama, genetipus objektifus. Nilai-nilai Pancasila ini dijadikan sebagai objek yang dicari dasar sistem dan cabang filsafat yang berkembang. Nah, filsafat Pancasila sebagai genetipus objektifus ini contohnya yang dikatakan oleh Dri Jakara yang bahwasannya nilai-nilai Pancasila ini dianalisis berdasarkan pendekatan eksistensialisme religius. Sedangkan untuk filsafat Pancasila sebagai genetipus subjektifus itu memiliki arti bahwasanya nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal yang sesuai maupun tidak sesuai dengan prinsip dan nilai Pancasila. Nah, contohnya ini ada yang mengatakan oleh sastra Prateja tahun 2001 bahwasannya Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Next. Nah, selanjutnya ini ada mengenai tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat ini muncul dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada kapitalisme. Nah, kapitalisme ini merupakan suatu aliran yang meyakini bahwasannya kebebasan individu itu pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih kesuksesan yang sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ini ialah yang pertama, kebebasan individu secara berlebihan, timbulnya monopoli, serta gaya hidup konsumerisme. Kemudian, bentuk tantangan Pancasila yang kedua ada komunisme. Komunisme ini merupakan suatu aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal ini dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah yang pertama, dominasi negara yang berlebihan serta mementingkan kehidupan duniawi. Next. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ini terletak pada butir-butir Pancasila itu sendiri. Yang pertama ada sila ketuhanan. Terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan ini sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Nah, artinya setiap makhluk itu memiliki, termasuk warga negara, harus memiliki kesadaran yang otonom serta memiliki kesadaran bahwasanya dirinya ini merupakan makhluk Tuhan sehingga segala sesuatu yang telah diperbuatnya itu suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Kemudian ada sila kedua mengenai sila kemanusiaan. Nah, sila kemanusiaan ini
memiliki 3 poin utama, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, serta kedudukan kodrat. Nah, susunan kodrat manusia ini memiliki jiwa dan raga, sedangkan sifat kodratnya ini sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta memiliki kedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Adapun sila ketiga mengenai sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Artinya rasa kebangsaan ini terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada cinta tanah air real, yaitu bumi, tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Yang kedua ada cinta tanah air formal, di mana cinta tanah air formal ini merupakan negara yang memiliki undang-undang dasar. Dan yang ketiga ada cinta tanah air mental. Nah, cinta tanah air mental ini memiliki sifat yang tidak terikat atas dimensi ruang maupun waktu, karena cinta tanah air ini terbentuk atas ideologi ataupun seperangkat gagasan kita. Kemudian ada sila keempat mengenai sila kerakyatan. Nah, pada sila kerakyatan ini artinya setiap keputusan yang diambil itu akan didasarkan atas hasil musyawarah untuk mufakat, bukan berdasarkan keputusan perseorangan. Dan yang terakhir ada sila keadilan yang terwujud dalam 3 aspek, yaitu ada aspek keadilan distributif yang memiliki makna bahwasanya keadilan ini bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Nah, contohnya itu seorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai dengan apa yang sudah dia kerjakan. Selanjutnya ada keadilan legal. Keadilan legal ini adalah suatu kewajiban warga negara terhadap negara yang keadilan atau juga disebut sebagai keadilan taat. Nah, contohnya itu setiap pengguna jalan atau pengendara motor wajib mentaati peraturan lampu lalu lintas. Kemudian yang terakhir ada keadilan komutatif. Keadilan komutatif ini merupakan keadilan antara sesama warga negara. Contohnya, seorang anggota DPR jika melakukan suatu tindakan salah seperti melakukan korupsi, nah maka hukumannya itu harus disesuaikan dengan apa yang sudah dilakukan. Jangan memandang atas jabatan ataupun jasa-jasanya. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nurjana yang telah menyampaikan presentasinya. Mungkin sudah cukup sekian untuk presentasi yang akan disampaikan. Sebelum kami tutup, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan kesimpulan dari presentasi kali ini, bahwa kesimpulannya yaitu Pancasila itu bukanlah sesuatu hal yang sangat datar ya, walaupun bentuknya itu sederhana, hanya terdiri dari 5 kalimat, tapi di dalamnya itu mengandung hal-hal yang sangat mendalam dan sangat filsafat sekali, yaitu menandakan bahwa Pancasila itu dibuat dengan sangat sungguh-sungguh oleh para pendiri negara kita, dan dalam isinya juga kan kita tahu kalau Pancasila itu memiliki 5 sila, yang 5 sila itu berkesinambungan atau memiliki hubungannya masing-masing, dan dari kelima sila tersebut itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat atau bangsa Indonesia yang baik. Sehingga jika kita menilik Pancasila secara sederhana saja itu tidak cukup, tetapi kita harus menilik Pancasila itu dari dasar filsafat agar kita dapat lebih mengetahui Pancasila secara lebih mendalam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Izinkan kami tutup presentasi kali ini. Sebelum kami tutup, kami mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekeliruan yang telah kami lakukan, karena kesalahan itu datang dari kami dan manfaat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.